Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Samasta dengan NIM 42014200078. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum yaitu efek fotolistrik sebagai proyek akhir mata kuliah fisika modern. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama adalah mengetahui fenomena efek fotolistrik melalui phase simulation. Kemudian yang kedua mengetahui hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Yang ketiga mengetahui hubungan antara intensitas dengan kuat arus. Dan yang keempat mengetahui hubungan antara frekuensi dengan energi kinetik. Untuk percobaan A yaitu percobaan hubungan kuat arus dengan tegangan baterai. Prosedurnya adalah yang pertama membuka phase simulation untuk materi efek fotolistrik. Kemudian yang kedua mengatur besar panjang gelombang menjadi 130 nanometer dan intensitas sumber cahaya menjadi 50%. Kemudian yang ketiga mengubah nilai tegangan pada baterai mulai dari 8 volt sampai minus 8 volt. Dan yang keempat mengamati dan mencatat kuat arus pada ampere meter. Kemudian yang B yaitu percobaan hubungan kuat arus dan intensitas. Prosedurnya adalah yang pertama membuka phase simulation untuk materi efek fotolistrik, kemudian mengatur besar panjang gelombang menjadi 130 nanometer dan tegangan pada baterai menjadi 6 volt. Dan yang ketiga mengubah besar intensitas dengan variasi 20% hingga 100%. Dan yang terakhir mengamati dan mencatat kuat arus pada ampere meter. Dan percobaan yang terakhir yaitu yang ke C adalah percobaan hubungan energi kinetik dengan frekuensi, yaitu kita buka virtual phase simulation untuk materi efek fotolistrik, mengatur besar intensitas cahaya menjadi 100% dan tegangan pada baterai 6 volt dan mengubah panjang gelombang dengan variasi 120 nanometer, 140 nanometer, 160 nanometer, 180 nanometer dan 200 nanometer. Kemudian yang keempat mengamati dan menghitung frekuensi dan energi kinetik serta mencatat hasil perhitungan. Langsung saja saya akan menuju ke phase simulation untuk mengambil data. Baik, saya sudah ada di phase simulationnya. Jadi untuk percobaan pertama ini yaitu mengetahui hubungan antara besar tegangan pada baterai dengan kuat arus untuk efek fotolistrik, saya menggunakan logam berupa sodium. Kemudian kita atur untuk panjang gelombangnya menjadi 130 nanometer dan intensitas cahayanya menjadi 50%. Kita mulai dari 8 volt. Ketika tegangan baterai yaitu 8 volt, kuat arus yang terbaca oleh ampere meter yaitu 0,574 ampere. Kita turunkan lagi menjadi 6 volt. Ketika kita ubah tegangannya menjadi 6 volt, besar kuat arus yang terbaca oleh ampere meter sama yaitu 0,574 ampere. Kita turunkan lagi menjadi 4 volt. Ketika kita ubah menjadi 4 volt untuk tegangan baterainya, kuat arus yang terbaca oleh ampere meter juga sama yaitu 0,574. Coba kita turunkan lagi sampai ke 0,2 volt. 2 volt maksud saya. Ketika tegangannya menjadi 2 volt, kuat arus yang terbaca oleh ampere meter sama yaitu 0,574 ampere. Kita coba ubah jadi 0 volt. Ketika tegangannya kita ubah menjadi 0 volt, besar arus yang terbaca oleh ampere meter yaitu 0,574 ampere. Kita turunkan lagi menjadi minus 2 volt. Ketika tegangannya kita ubah menjadi minus 2 volt, kuat arusnya adalah sama lagi yaitu 0,574 ampere. Coba kita turunkan lagi dengan variasi negatif 4 volt. Di sini kita dapatkan ketika tegangannya adalah minus 4 volt,
besar arus yang terbaca oleh ampere meternya turun, jadi hanya 0,464 ampere saja. Coba kita turunkan lagi, apakah nilainya semakin berkurang. Kita turunkan menjadi negatif 6 volt. Ketika kita ubah menjadi negatif 6 volt, kuat arus yang terbaca kembali turun menjadi 0,177 ampere. Dan ketika kita buat menjadi minus 8 volt, kuat arus yang terbaca oleh ampere meter 0. Seperti yang kita lihat di sini, ketika lampu ini menembakkan sinar foton ke plat sodium, sodium ini mengalami pelepasan elektron, tetapi elektron yang terlepas tidak menuju ke plat lainnya, melainkan kembali lagi ke plat sodium. Oleh karena itu, tidak ada arus yang mengalir, menyebabkan ampere meter membaca arus sebesar 0 ampere, seperti itu. Langsung saja saya menuju ke pembahasan dan juga data hasil pengamatan. Baik, jadi berdasarkan tabel, ketika kita membuat tegangannya menjadi 8 sampai dengan negatif 2 volt, kuat arus yang terbaca oleh ampere meter sama, yaitu 0,574. Tetapi semakin kita menurunkan tegangan baterai, seperti kita lihat di sini, negatif 2 volt, negatif 4 volt maksud saya, menjadi 0,464 ampere. Ketika negatif 6 volt, maka kuat arusnya yang terbaca adalah 0,177 ampere. Dan ketika 8 volt, kuat arus yang terbaca adalah 0 ampere. Artinya ketika kita mengatur tegangan baterai menjadi negatif 8 volt ini, tidak ada arus yang mengalir, yang menandakan tidak ada elektron yang mengalir dari satu plat ke plat lainnya. Bahkan ada yang berbalik kembali menuju ke plat yang disinari cahaya. Tegangan atau potensial dengan arus 0 ampere ini dikatakan sebagai potensial henti. Sehingga percobaan pertama ini menunjukkan bahwa besar arus sebanding lurus dengan tegangan baterai, di mana semakin tinggi tegangan baterai maka kuat arus juga akan mencapai titik maksimum, sedangkan semakin rendah tegangan maka kuat arus akan semakin kecil hingga mencapai potensial henti yang bernilai 0, seperti itu. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Kita langsung menuju ke fat simulation. Baik, untuk percobaan kedua ini kita akan menentukan hubungan antara intensitas cahaya dengan kuat arus yang terbaca oleh ampere meter. Oleh karena itu, di sini kita membuat tegangan pada baterai konstan, yaitu sebesar 6 volt, dan untuk panjang gelombangnya kita ubah menjadi 130 nanometer. Langsung kita ubah variasikan intensitasnya. Yang pertama adalah 20%. Ketika intensitasnya kita ubah menjadi 20%, kuat arus yang terbaca oleh ampere meter yaitu sebesar 0,234 ampere. Kita tambahkan lagi untuk intensitasnya menjadi 40%. Ketika intensitasnya kita ubah menjadi 40%, besar kuat arus yang terbaca oleh ampere meter yaitu 0,457 ampere. Kemudian kita tingkatkan lagi untuk intensitasnya menjadi 60%. Ketika intensitasnya adalah 60%, kuat arus yang terbaca oleh ampere meter sebesar 0,691 ampere. Kita lanjutkan lagi untuk intensitas sebesar 80%. Maka kita peroleh untuk kuat arusnya adalah sebesar 0,913 ampere. Dan yang terakhir, ketika intensitasnya kita ubah menjadi 100%, maka yang terbaca adalah 1,147 ampere.
Baik, untuk praktikum kedua tadi kita variasikan untuk nilai intensitasnya, dimana seperti yang dapat kita lihat di praktikum tadi dan pada tabel ini, dimana semakin besar intensitas cahaya yang kita berikan ke plat logam, maka besar kuat arus yang dihasilkan oleh rangkaian untuk efek fotolistrik juga akan semakin besar, sehingga hubungan antara intensitas cahaya dengan kuat arus adalah saling berbanding lurus. Kita lanjut untuk praktikum ketiga, yaitu hubungan antara frekuensi dengan energi kinetik. Baik, jadi untuk melaksanakan praktikum mengenai hubungan energi kinetik dan energi frekuensi ini, di sini kita mencari frekuensi dengan menggunakan persamaan F sama dengan C per lambda, di mana C adalah konstanta kecepatan cahaya dan lambda adalah panjang gelombang cahaya. Untuk variasi gelombang cahayanya kita menggunakan panjang 120 nanometer, 140 nanometer, 160 nanometer, 180 nanometer, dan 200 nanometer. Untuk intensitas cahayanya adalah 100% dan tegangan baterai 6 volt. Ketika panjang gelombangnya adalah 120 nanometer, maka frekuensi yang diperoleh dengan menggunakan persamaan F sama dengan C per lambda, kita peroleh 0,0025 dari 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 120 dikali 10 pangkat negatif 9 diperoleh 0,0025. Begitupun untuk frekuensi lain dengan variasi panjang gelombang yang saya sampaikan tadi, yaitu diperoleh 0,0021 Hz, 0,0019 Hz, 0,0017 Hz, dan 0,0015 Hz. Setelah kita mengetahui frekuensi dari setiap variasi panjang gelombang, kita dapat menentukan energi kinetiknya menggunakan rumus HF dikurangi dengan flux. H itu adalah konstanta Planck, F yaitu frekuensi, dan flux adalah energi ambang untuk logam sodium yang bernilai 2,50. Dengan persamaan tersebut, maka kita peroleh untuk variasi panjang gelombang 120, kita peroleh frekuensi 0,0025, sehingga energi kinetik yang didapatkan dari perhitungan yaitu 7,83 elektron volt. Cara tersebut sama untuk variasi yang lainnya, sehingga diperoleh energi kinetiknya adalah 6,36 elektron volt. Untuk 160 nanometer, frekuensi 0,0019 diperoleh 5,25 elektron volt. Untuk 0,0017 diperoleh 4,39 elektron volt, dan untuk 0,0015 kita peroleh elektron sebesar 3,7 elektron volt untuk energi kinetiknya. Sehingga hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi serta energi kinetik adalah saling berbanding terbalik, di mana semakin besar panjang gelombang, maka nilai frekuensi dan juga energi kinetiknya akan semakin kecil. Dan untuk hubungan antara frekuensi dengan energi kinetik, semakin besar frekuensi yang dihasilkan oleh efek fotolistrik, maka energi kinetik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sehingga hubungan antara frekuensi dengan energi kinetik adalah saling berbanding lurus. Dan begitupun sebaliknya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, jika diberikan tegangan positif, maka arus listrik akan maksimal. Sedangkan apabila tegangan semakin kecil hingga menuju minus, maka arus listrik akan semakin turun hingga akhirnya bernilai 0 ampere. Artinya tidak ada lagi arus yang mengalir. Kesimpulan yang kedua, semakin besar intensitas cahaya yang diberikan kepada logam, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar, sehingga antara kuat arus dan intensitas sumber cahaya memiliki hubungan yang berbanding lurus. Dan yang terakhir, semakin besar panjang gelombang, maka besar frekuensi dan energi kinetiknya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, sehingga antara panjang gelombang dengan frekuensi dan energi kinetik saling berbanding terbalik. Sedangkan semakin besar frekuensi,
maka energi kinetik juga akan semakin besar, dan begitupun sebaliknya, sehingga antara frekuensi dengan energi kinetik saling berbanding lurus. Sekian presentasi terkait praktikum efek fotolistrik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.